Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nur Aini dengan NIM 230210102052. Di sini saya ingin buat video sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum sekolah, yaitu opini saya tentang kurikulum pendidikan Indonesia. Nah, sebagai seorang mahasiswa dan bagian dari generasi muda yang tumbuh dalam sistem pendidikan Indonesia, saya merasa perlu menyampaikan pandangan pribadi saya mengenai hal ini dan isi kurikulum pendidikan kita saat ini. Bagi saya, kurikulum ini bukanlah sekedar daftar mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, tetapi merupakan cerminan visi bangsa, yaitu arah yang ingin dituju Indonesia di masa depan. Satu hal yang membuat saya bertanya-tanya, mengapa kurikulum di Indonesia itu mengalami atau seringkali mengalami perubahan, mulai dari kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan sekarang kita berada di era kurikulum merdeka. Saya menyadari bahwa perubahan ini adalah bagian dari proses peningkatan. Tetapi, terlalu seringnya pergantian kurikulum bisa membuat guru, siswa, bahkan orang tua itu merasa lelah dan bingung. Terlebih lagi, perubahan ini itu kadang terkesan terburu-buru dan belum sepenuhnya siap untuk diterapkan secara menyeluruh. Nah, khusus mengenai kurikulum merdeka ini, saya memandang atau saya berpendapat bahwa konsep dasarnya itu sangat menarik. Kurikulum ini membawa semangat kebebasan belajar, memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat, bakat, serta menekankan pendidikan pembelajaran berbasis proyek. Secara teori, ini adalah langkah maju bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang lebih menekankan hafalan dan tekanan akademik. Nah, namun saya melihat bahwa penerapan kurikulum merdeka ini ketika berada di lapangan itu belum efisien atau belum seideal yang dibayangkan. Banyak guru-guru belum mendapatkan pelatihan memadai dan tidak sedikit pula sekolah yang masih belum memahami bagaimana mengaplikasikan konsep merdeka belajar ini secara nyata. Nah, permasalahan ini menurut saya cukup terlihat antara sekolah-sekolah di kota besar dan di daerah terpencil. Nah, akibatnya ada yang berhasil menjalankan pembelajaran dengan semangat baru, tetapi ada pula yang tetap dengan cara-cara lama karena keterbatasan sarana maupun pemahaman. Satu hal yang membuat saya cukup resah adalah kenyataan bahwa kurikulum ini mendorong siswa untuk mandiri dalam belajar, padahal jika dipikirkan, tidak semua siswa itu memiliki akses sumber belajar yang memadai. Di kota-kota, mungkin siswa itu bisa belajar lewat internet, mengikuti kegiatan di luar kelas, lalu mendapatkan bimbingan dari guru yang terlatih. Tetapi jika dibandingkan dengan yang ada di pelosok, banyak yang belum punya fasilitas belajar dasar. Hal ini itu menunjukkan bahwa kita itu masih menghadapi kesenjangan yang besar dalam sistem pendidikan. Sebagai contohnya, saya mempunyai sepupu yang masih kelas 3 SD. Nah, saya melihat kemarin itu di LKS-nya itu ada sumber belajar tetapi dalam bentuk scan barcode. Sedangkan siswa SD itu belum mengerti atau banyak pula yang belum mempunyai handphone contohnya untuk bagaimana caranya agar bisa men-scan barcode tersebut. Nah, itu menurut saya termasuk contoh dari permasalahan ini. Selain itu, semangat kurikulum merdeka ini yang mendorong kreativitas dan kebebasan berpikir belum bisa diimbangi oleh sistem evaluasi yang mendukung. Sebagian besar penilaian masih berpusat pada nilai akhir, bukan pada proses pembelajaran.
Akibatnya, meskipun siswa ini diberi ruang untuk bereksplorasi, tetap saja yang menjadi fokus akhirnya adalah angka di rapor. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat merdeka belajar yang ingin kita capai. Namun di sini saya tidak ingin hanya beropini tentang kekurangannya saja, tetapi saya juga sangat mengapresiasi bahwa kurikulum Merdeka ini membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya, yaitu tetapi untuk berhasil, kurikulum ini memerlukan dukungan penuh dari segi pelatihan guru, kesiapan infrastruktur, lalu pendampingan berkelanjutan, hingga pemahaman masyarakat luas mengenai pentingnya perubahan pola belajar. Saya juga merasa bahwa kurikulum kita itu masih terlalu fokus pada aspek kognitif dan akademik saja, padahal jika dipikirkan, pendidikan yang utuh itu seharusnya juga dapat membentuk karakter dan kepribadian yang kuat. Nah, nilai-nilai seperti kejujuran, terus empati, kerjasama, dan bertanggung jawab harus hadir tidak hanya dalam pelajaran PPKN saja atau dalam pendidikan agama, tetapi juga menyatu dalam keseharian pembelajaran. Nah, pendidikan karakter itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan dalam teori saja, melainkan juga harus ditanamkan melalui contoh dan pengalaman. Selain itu, tantangan di zaman sekarang itu berbeda dengan dulu, yaitu dunia terus berubah dengan cepat, teknologi semakin berkembang, dan tuntutan keterampilan abad ke-21 ini bisa dibilang semakin kompleks. Namun sayangnya masih banyak siswa yang lulus tanpa dibekali keterampilan hidup seperti berpikir kritis, komunikasi, kerja tim, dan adaptasi terhadap perubahan. Jika difikirkan, ini merupakan yang sangat penting dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum ini berubah, isi dan pendekatannya itu harus terus diperbaiki agar nantinya itu relevan dengan dunia nyata. Saya membayangkan sistem pendidikan kita di masa yang akan datang ini bisa menjadi lebih baik, yaitu menjadi tempat di mana siswa ini merasa nyaman dan didorong untuk tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Di mana guru ini bukan hanya menjadi seorang pengajar, tetapi juga menjadi seorang pembimbing dan inspirator bagi siswa-siswanya. Dan di mana sekolah ini menjadi tempat yang sangat menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan. Hal ini merupakan poin penting menurut saya, yaitu sekolah ini harus menjadi tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan. Akhir kata, saya berharap agar kurikulum pendidikan Indonesia ini tidak hanya menjadi dokumen yang bagus hanya di atas kertas saja, tetapi benar-benar bisa diwujudkan dalam praktik yang adil dan merata. Kita butuh sistem pendidikan yang konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada semua siswa, baik itu yang tinggal di pusat kota maupun di pelosok desa. Kurikulum Merdeka bisa jadi awal perubahan besar, tetapi hanya akan berhasil jika semua pihak itu bekerja atau bergerak bersama. Jadi, mari kita bangun pendidikan yang memberi makna, bukan sekedar nilai, pendidikan yang memerdekakan cara berpikir, bukan membatasi, dan pendidikan yang membentuk manusia seutuh-utuhnya, yang siap hidup, siap berkarya, dan siap memberi kontribusi bagi Indonesia. Terima kasih, saya Hikmah Nur Aini.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.